Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi ini. Kita bisa bersama-sama ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mencoba untuk menjabarkan ayat ini, saya sengaja pagi ini membawa Al-Quran yang barangkali panjenengan semua masih ingat, yang lahir tahun 1958. Ada di sini yang lahir tahun 1958. Ini saya bawakan Al-Quran ini terbit tahun 1958 ya. Kalau kita tahu Al-Quran yang diterbitkan sekitar tahun-tahun itu, rata-rata Al-Qurannya itu besar ukurannya, dan kalau kita lihat hurufnya seperti ini. Hurufnya tebal-tebal, goresannya itu sangat besar. Jadi seandainya kalau kita membaca Al-Quran edisi ini, seandainya kita tidak menggunakan kacamata, insya Allah masih bisa baca, karena begitu besarnya hurufnya dan karakternya seperti ini. Ini yang disebut sebagai mushaf Bombay. Kalau ibu-ibu kebanyakan taunya bawang bombay. Kalau ini memang disebut mushaf Bombay. Sedangkan Quran yang biasa kita bawa, yang covernya itu warna biru atau warna hijau, kebanyakan kalau kita berangkat haji maupun umrah atau oleh-oleh dari Saudi Arabia, ini biasanya disebut dengan istilah mushaf Madinah. Jadi minimal kita bisa tahu ada mushaf Bombay, ada mushaf Madinah. Kalau karakter huruf mushaf Bombay, sekali lagi hurufnya tebal, sedangkan mushaf Madinah itu hurufnya tipis dan rapi sekali penulisannya. Nah, selain itu ada sesuatu yang menarik. Kalau kita baca mushaf Madinah, surah urutan yang ke-17 itu diberi nama surah Al-Isra.
Sedangkan mushaf yang saya pegang ini, yang disebut mushaf Bombay, itu tidak disebut surah Al-Isra, tapi disebut dengan surah Bani Israel. Coba perhatikan, bisa dilihat di layar. Nah, perhatikan di situ. Yang paling atas pojok agak ke kanan itu tertulis Bani Israel. Sedangkan mushaf yang terbitan Madinah disebut dengan istilah Al-Isra. Oke, ini fakta yang harus dapat kita jelaskan. Nah, bagaimana maksudnya? Apakah ini ada perbedaan? Bukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa nama surah ini memang memiliki dua nama. Kenapa? Karena di awal ayat yang bagian nomor 1 itu ada penyebutan istilah Isra itu. Makanya ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhirih ayat. Karena pakai kata asra, maka disitulah muncul kata nama surah Al-Isra. Kenapa juga disebut surah Bani Israel? Karena di ayat yang keempat, ayatnya berbunyi wa qadayna ila bani Israil fil kitab ila akhirih ayat. Maka nama surah ini memang betul berasal dari Nabi dan dikenal dengan dua nama. Nah, ini baru preambul, kita belum bahas ayatnya. Dan hal begini itu bukan sesuatu yang bermasalah. Justru ini semakin mempertegas bahwa nama surah ini memang memiliki nama rangkap. Tidak jarang di dalam Quran satu surah itu memiliki nama lebih dari satu. Dan kalau kita lihat surah 17 ini, surah yang memiliki nama lebih dari satu. Nah, sekarang kita coba untuk memahami apa yang termaktub di dalam ayat nomor 1 itu. Para ulama menjelaskan, terutama yang ahli dirosah lisaniyah, apa itu maksudnya? Ahli bahasa. Para ulama yang concern di bidang ahli bahasa menjelaskan bahwa istilah abdun itu bermakna fisik, bukan dalam makna ruhiyah, tapi bermakna fisik. Jadi kalau ayat itu berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci dia, yakni Allah yang telah memperjalankan hambanya, berarti hamba ini diperjalankan secara fisik, bukan secara ruhiyah. Apa maksudnya secara ruhiyah? Mimpi. Itu bukan yang dimaksud ayat ini. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah perjalanan secara jasadiyah, secara fisik, bukan mimpi. Ini kalau dikaji dari aspek bahasa. Nah, aspek historis, aspek sejarahnya semakin memperkuat. Pada masa ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, beliau menceritakan kepada bangsanya, dan waktu itu Abu Jahal bersama gengnya mengumpulkan banyak orang untuk mendengar pernyataan yang diungkapkan oleh keponakannya ini. Dikumpulkan semua. Ketika dikumpulkan, kemudian Nabi seakan-akan dihadapkan pada posisi orang yang disidang skripsi. Kira-kira paham maksudnya? Disidang skripsi atau sidang disertasi. Berarti Nabi sedang diuji. Apa yang diujikan? Yang diujikan adalah ditanya apa yang ada di sana, berapa jumlah pilarnya, dan bagian mana saja yang masih utuh, dan bagian mana saja yang sudah porak-poranda. Ketika Nabi ditanya begitu, Nabi menjelaskan secara detail jumlah tiang yang masih tersisa, sekian jumlahnya, posisinya di sebelah sini.
Kemudian yang bagian yang tersisa temboknya hanya bagian barat, sedangkan yang lain semua runtuh. Penjelasan Nabi seperti ini langsung membuat bangsa Arab itu terbelah dua. Ada yang percaya, ada yang ingkar. Pada awalnya mereka ingkar semua, tapi dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesuai dengan apa yang mereka lihat, maka mereka sebagian beriman. Salah satu di antara yang beriman yang pertama menyatakan itu adalah Abu Bakar, yang dikenal dengan sebutan As-Siddiq. Itulah sebabnya gelarnya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masalahnya, apakah ini memperkuat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan secara fisik? Jawabannya iya. Kenapa? Masalahnya sederhana. Orang-orang Arab waktu itu seringkali melakukan perjalanan baik ke wilayah Yaman maupun ke wilayah Palestina. Dan kalau melakukan perjalanan dari wilayah Hijaz, Makkah, Madinah menuju ke wilayah Palestina, itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan itu berarti 4 minggu. Dan mereka biasa melakukan perjalanan seperti itu. Tapi ini ada orang yang mengaku Nabi melakukan perjalanan bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, tapi sebagian malam. Itu yang membuat mereka ini terperanjat. Ini apa mungkin bisa orang melakukan perjalanan dalam waktu singkat, tapi jawabannya itu tepat. Disitulah akhirnya mereka terbelah dua. Itulah salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terabadikan di dalam Al-Quran berkaitan dengan Isra-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah paham seperti ini, berarti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak ada dusta pada saat itu, dan memang betul terkonfirmasi dengan sanggahan-sanggahan mereka. Ternyata betul yang dilihat Nabi, yang disampaikan Nabi itu persis seperti yang mereka alami. Poin yang kedua, perjalanan Isra ini itu dimulai dari tempat yang sangat sakral menuju tempat yang juga sangat sakral. Dari mana itu dimulai? Minal Masjidil Haram. Dan di mana finalnya? Ilal Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Haram? Al-Quran sendiri menjawab, Masjidil Haram itu adalah tempat yang lokasinya berada di satu kota yang disebut Bakkah. Itulah sebabnya di dalam surah Ali Imran, surah urutan ketiga, ayat yang ke-96 disebutkan secara jelas. Sampaikan yang bagian awal itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah ila akhirih. Sesungguhnya bangunan suci yang ditegakkan pertama kali di muka bumi ini lokasinya berada di Bakkah. Saya tidak tahu jawabannya. Mengapa dalam Quran nama Bakkah itu diulang sekali? Sedangkan nama lain dari Bakkah itu adalah Makkah, pakai mim, bukan pakai ba. Kalau Bakkah pakai ba, kalau mim Makkah. Kata Makkah dalam Quran itu diulang 4 kali. Kata Bakkah dalam Quran diulang 1 kali. Sedangkan kita tahu kalau kita membaca Quran, nama Ahmad itu diulang 1 kali. Nama Muhammad diulang sebanyak 4 kali. Kalau kita coba analisa secara sederhana, Bakkah 1 kali, Ahmad 1 kali, Makkah 4 kali, Muhammad 4 kali. Apakah ini ada kaitan? Para ulama tidak menjelaskan. Tapi minimal dari sini ada semacam kode. Apa itu kode? Sesuatu yang masih samar,
Berarti kita bisa kaitkan dengan fakta historis. Kenapa orang-orang Bani Israel itu sampai dari Palestina menuju wilayah selatan, khususnya di wilayah Saudi Arabia? Ada apa mereka ke sana? Pasti mereka tahu pesan rahasia ini. Karena mereka menunggu apa? Sosok yang besar, sosok yang agung yang memang ada di sono. Dan ternyata ketika dilahirkan mereka ingkar. Apa alasannya mereka ingkar? Padahal mereka menunggu sangat lama, dan perjalanan begitu jauh dari Palestina menuju Hijaz. Kenapa mereka menolak? Hanya satu alasannya. Alasannya adalah karena dia bukan dari kalangan Bani Israel. Padahal mereka tahu Makkah itu apa, lokasinya di mana, dan keagungan kota itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya di dalam kitab Targum. Kitab Targum itu tertulis pada abad kedua, dikompilasi. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu Quran itu abad ke-7. Berarti ada selisih berapa abad itu? 500 tahun. Berarti keberadaan nama Makkah lebih tua yang dikenal dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, itulah sebabnya di sini ada sesuatu poin penting. Kenapa Al-Masjidil Haram terabadikan dalam Al-Quran ini, supaya kita mengambil pelajaran. Dan di sini ada jejak kenabian. Apa itu? Kita kenal dengan sebutan Maqam Ibrahim. Apa itu Maqam Ibrahim? Tempat jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Ibrahim adalah Abul Anbiya. Apa itu maksudnya Abul Anbiya? Bapaknya semua para nabi. Nah, kalau kita belajar Quran secara serius, kita diberikan informasi, walikulli qaumin had. Setiap umat itu ada nabinya. Jadi bayangkan, nabi-nabi itu tidak hanya diutus dari kawasan tertentu, tapi nabi-nabi itu semua diutus di semua belahan bumi ini. Itulah sebabnya kita mengenal salah satu tokoh nabi dari keluarga besar Ibrahim adalah Nabi Lut. Dalam Quran disebut Lut. Di dalam kitab saudara kita non muslim, kalangan Yahudi maupun Nasrani, disebut dengan istilah Lot. Sedangkan saudara kita penganut agama Konghucu tidak menyebutnya Lut, tidak menyebutnya Lot, tapi menyebutnya Lause. Pernah dengar nama ini? Lause. Orang-orang Konghucu, penutur bahasa Mandarin, itu memang agak beda cara penyebutannya dengan bahasa Arab. Kalau nama Umar itu tidak disebutkan Umar, tapi Umar. Kata Syafi'i tidak bisa disebutkan dengan nama Syafi'i, tapi Syafi'ir. Nama Muhammad tidak disebutkan nama Muhammad, tapi Muhammad. Sedangkan nama Lut tidak bisa disebutkan nama Lut, tapi Lause. Ada yang bisa bahasa Mandarin di sini? Paling banter bisa Wopu Cetau, Ni Hou Ma, ya. Bahasa yang ada di muka bumi ini semakin membuktikan bahwa nabi-nabi itu eksis, nabi-nabi itu ada dan terkonfirmasi dari bangsa-bangsa lain. Contohnya orang Arab menyebut Ismail. Apakah itu tokoh fiktif atau tokoh historis? Tokoh historis, karena di dalam tradisi lain disebutkan nama yang sama dengan cara pengucapan beda. Ada Ismail, ada Yishmael, ada Ibrahim, ada Abraham, ada Lut, ada Lot, ada Lause. Sedangkan kita tahu sendiri dalam Quran ada Nuh. Di dalam tradisi orang-orang Katolik maupun orang Protestan atau orang Yahudi menyebutnya Noah. Makanya ada band Peter Pan namanya band Noah. Ini mengkonfirmasi bahwa tokoh ini pernah ada, bukan tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Karena hampir
bisa dipastikan bangsa-bangsa ini mengabadikan nama itu dengan cara pengucapan yang beda. Ada Nuh, ada Noah. Bahkan tradisi Hindu menyebutnya bukan dengan Nuh, bukan dengan Noah, tapi dengan sebutan Manu. Itulah sebabnya kalau kita tanya orang-orang India, siapa itu Manu? Mereka jawab secara tegas, Manu itu orang suci yang diperintah Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera besar, mereka akan selamat. Tapi yang mereka tidak mau naik ke bahtera besar Manu, mereka akan tenggelam di samudera yang luas. Inilah rahasianya kenapa harus dimulai dari Masjidil Haram, karena ini ada jejak telapak kaki kenabian bapaknya para nabi yang disebut Ibrahim. Jadi kalau dikembalikan pada sumbernya ini, maka disinilah Makkah itu. Dan Ka'bah siapa yang bangun? Nabi Ibrahim. Di mana itu kita bisa buktikan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Karena saya lihat di sini para hafidh, makanya nggak bawa Al-Quran semua. Lihat surah Al-Baqarah ayat 127. Perhatikan di sini. Ini betul-betul luar biasa Quran tuh. Perhatikan ayat 127 itu. Disebutkan apa? Tokoh yang membangun Masjidil Haram ini. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat 127. Perhatikan nama yang muncul di situ. Pertama disebut Ibrahim, kedua disebut Ismail. Itulah yang membangun Bait Al-Haram, Masjidil Haram. Dan kalau kita baca ayat ini, boleh juga membaca dengan sebutan Ibrahim, seperti yang saya lafalkan tadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau dibaca wa idh yarfa'u Ibrahim itu dianggap salah, berarti ini ngopinya kurang kental, jalannya kurang jauh. Padahal kita tahu ini Quran bahasa Arab, disebut Ibrahim, disebut Ibrahim. Tapi kita sendiri jarang sekali yang berani menyebut nama anak kita, cucu kita dengan nama Ibrahim. Ada yang berani? Kayaknya nggak ada kan di sekitar kita ya. Kebanyakan namanya Ibrahim. Tapi kalau Ibrahim zero, nggak ada. Padahal itu Quran. Sekali lagi itu Quran, bukan mengada-ngada. Itu Quran, Ibrahim. Saudara kita non-Muslim tidak menyebut Ibrahim, tidak menyebut Ibrahim, tapi menyebutnya Abraham dalam bahasa Ibrani. Ini sekaligus mengkonfirmasi betapa sakral lokasi yang disebut Masjidil Haram merujuk pada tokoh besar yang disebut Ibrahim, Abraham. Dan dalam tradisi Hindu tidak menyebut Ibrahim, tidak menyebut Ibrahim, tidak menyebut Abraham, tidak menyebut Abram, tapi menyebutnya Abhiram. Sampai baru tahu dalam tradisi Hindu menyebut tokoh ini. Ada disebutkan nama Abhiram, puter Terahan, puter Nahoran. Kenapa saya bicara seperti ini kepada jamaah ini? Supaya kita tahu bahwa Al-Quran itu ada hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya. Supaya kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang fungsinya penutup para nabi. Dan para nabi itu diutus bukan hanya dari kalangan bangsa Arab, tapi diutus dari semua bangsa, termasuk bangsa India sekalipun. Sampai jangan terlalu tegang di sini ya. Ini yang jarang sekali kita dengar.
Seakan-akan kalau kita bicara Quran itu eksklusif hanya bagi kaum muslimin. Bukan. Al-Quran itu untuk semua orang. Makanya Quran disebutkan apa? Perhatikan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk bagi kita, tapi petunjuk bagi semua. Semua itu siapa? Semua bangsa, semua penganut agama dari risalah para nabi sebelumnya. Dari sinilah kita baru ngeh. Apa itu ngeh? Baru paham mengapa Allah sengaja meletakkan ini berkaitan dengan Al-Masjidil Haram. Karena ini bukan hanya sekedar lokasi, tapi di situ ada sambungan dengan risalah para nabi sebelumnya. Dan anehnya disudahi dengan Al-Masjidil Aqsa. Kenapa harus begitu? Karena itu untuk menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Coba perhatikan di situ dua kawasan ini. Satu, ada jejak telapak kaki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di sono di Masjidil Aqsa ada jejak telapak kaki khataman nabiyyin sebelum Mi'raj. Disitulah yang kemudian dikenal dengan the Dome of the Rock, kubah emas itu. Kalau kita masuk, di situ ada batu besar. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Mi'raj. Dan kita tahu Masjidil Aqsa kiblatnya itu, ya itu di atasnya dulu ada tabut, tapi tabut itu sudah hilang. Meskipun sudah hilang, umat Yahudi masih menghadapkan wajahnya kalau mereka sembahyang, itu menghadap ke arah batu itu. Itu sekaligus pelajaran ya. Kalau seandainya ini saya hanya berandai-andai, kira-kira kalau Ka'bahnya itu roboh, kalau roboh berarti ada bangunannya tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada bangunannya, kita menghadap sholatnya itu kemana? Kemana? Ya tetap ke situ, karena itu lokasi yang ditetapkan. Jadi dari sinilah kita mulai paham, di Mekah itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di Al-Aqsa itu penutup para nabi yang disebut khataman nabiyyin. Karena hampir sebagian besar nabi-nabi Bani Israel itu kiblatnya ke arah situ. Sekaligus menegaskan risalah kenabian itu sendiri. Jadi peristiwa Isra itu bukan hanya sekadar peristiwa sejarah, bukan. Tapi ini adalah berkaitan dengan syahadatain itu sendiri. Apa itu syahadatain? Pengakuan tauhid dan pengakuan dengan an-nubuwah, beriman kepada khataman nabiyyin. Nah, sekarang setelah kita bicara Isra, kita bicara Mi'raj. Karena itu mata rantai, saling terkait. Isra dulu, baru kemudian Mi'raj. Mi'rajnya dari mana tadi? Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa. Dari sini baru kita ambil pelajaran. Nabi-nabi yang pernah Mi'raj, apakah hanya khusus merujuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ada nabi yang di zaman awal yang pernah dimi'rajkan. Siapa itu? Pertama, kita kenal dengan sebutan Idris. Itu diangkat oleh Allah, tapi beliau tidak kembali. Tidak kembali. Yang kedua, ada nabi yang kita dengar dengan sebutan khataman nabiyyin ini, dia mi'raj, tapi kemudian dia kembali, langsung kembali. Pelajaran apa ini? Ini pelajaran berharga. Seandainya Nabi tidak kembali, kita tidak tahu rahasia di sono, tidak tahu. Tapi berhubung Nabi langsung kembali, kita dikasih tahu apa saja yang pernah beliau alami di sono, sehingga kita bisa mempersiapkan diri secara optimal. Dari sini kita belajar nantinya. Ternyata apa yang dialami Nabi di sono
kemudian dia sampaikan kepada para sahabat, ini ada pesan. Pesan apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ternyata hanya miniatur dari yang di sono. Yang di sono itu yang ori. Yang ada di sini itu yang KW1. Masjidil Haram itu KW1, Masjidil Aqsa itu juga KW1. Yang ori mana? Yang ori yang di sono. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita baru ngeh kenapa Nabi Mi'raj langsung kembali. Supaya apa? Beliau membocorkan rahasia semua yang ada di sono kepada kita. Generasi awal disebut para sahabat. Kita dapat informasi itu dari generasi sahabat. Di sono di dalam Quran disebut dengan istilah Darussalam. Makanya dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi, lahum darussalam inda rabbihim. Bagi orang saleh itu ada surga yang disebut Darussalam di sisi Tuhannya. Berarti yang ori itu di sono. Karena kita tidak tahu, hanya Nabi SAW sendiri yang tahu. Maka kemudian kita diberikan jawabannya. Di sini ada miniaturnya, ada fotokopinya, KW1. Makanya di sini baru ngeh kita. Makkah itu disapa dalam Quran dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Jadi Mekah itu sama dengan negeri yang aman. Sebaliknya, yang sama dengan itu, Al-Aqsa itu didirikan di satu kota yang disebut kota Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Itu bahasa Ibrani dari dua kata, Yeru rumah, Salem Salom, salam. Apa artinya? Damai sejahtera. Berarti Yerusalem rumah yang penuh damai sejahtera. Pertanyaannya, Mekah dan Yerusalem maknanya sama atau beda? Makna sama. Itu grand design. Yang di Mekah dibangun oleh bapaknya para nabi, yang Yerusalem dibangun oleh seorang tokoh yang bernama Sulaiman. Apa makna Sulaiman? Bahasa Arabnya Sulaiman, tapi bahasa Ibraninya disebut Shlomo. Apa itu Shlomo? Dari kata Salom. Apa itu Salom? Sama dengan salam. Berarti sang tokoh ini maknanya apa? Orang yang membawa damai sejahtera. Jadi orang yang bernama Sulaiman itu maksudnya orang yang membawa damai sejahtera. Membangun kotanya disebut kota damai sejahtera. Berarti kalau ada orang namanya Pak Sulaiman, sementara dalam lingkungannya selalu bikin onar, kira-kira nyambung nggak itu? Nggak nyambung. Ini semua grand design, ya, KW1, baik itu Makkah maupun Al-Aqsa. Nah sekarang, ini yang paling penting. Orang yang haji atau orang yang umrah diingatkan dalam Quran. Apa itu? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Perhatikan ayat ini. Lihat nanti surah Al-Baqarah. Orang yang berhaji ataupun orang yang umrah dilarang untuk melakukan apa? Berolok-olok, bertengkar, melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa semua itu dilarang? Apa makna dari larangan itu? Karena di sana itu merupakan implementasi dari apa yang terjadi di Ori sono. Di Ori sono itu hanya ucapan apa? Salam, 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 alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang negatif di sono. Pertengkaran tidak ada, dusta tidak ada. Semua ucapan syukur saja. Allah membuat fotokopinya di muka bumi, yakni Makkah ataupun Yerusalem. Makanya kita dilarang itu semua. Supaya apa? Bisa merasakan suasana sorga meskipun KW1.
Itu tujuannya. Bahkan membawa sesuatu dari sono ke sini juga dilarang. Mencabut tanaman dengan sengaja dilarang. Membawa kerikil sekecil apapun dari sono dibawa ke sini untuk kenang-kenangan juga dilarang. Apalagi dijadikan jimat, malah lebih dilarang. Kalau seandainya jenengan punya pikiran, mau bawa deh satu kerikil kecil saja dari sana supaya jadi oleh-oleh, tanpa izin siapapun, tidak ada yang tahu, tapi ada yang mengawasi kita. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka di situ kita merasa kehadiran Allah di tempat itu. Nah, kalau kita sudah pulang umroh atau haji, balik ke sini, maka seharusnya orang yang berhaji atau orang yang sudah umroh harus membawa suasana sorga yang ada di Mekah ke sini. Paham maksudnya? Jadi sangat aneh bila ada orang yang sudah berhaji, sudah umrah, di sana tidak melakukan pertengkaran, balik ke sini kumat. Berarti hajinya bermasalah, umrahnya bermasalah. Mereka melakukan agama hanya casing, bukan substansi. Seharusnya kalau sudah haji, sudah umrah di tempat yang sakral, itu kan suasana surga. Kembali ke sini harus mewujudkan suasana Mekah di sini. Makanya kalau kita belajar dari pengalaman yang sudah haji atau umrah, itu orang jualan emas, apalagi sekarang emas sudah 3 juta berapa ya? 400. Di sana orang jualan, kalau sudah adzan berkumandang, ditutup semua atau dibiarin? Kalau sini kira-kira dagangannya habis atau enggak? Jadi kita bisa merasakan itu bedanya. Kenapa? Kalau di sana melakukan kejahatan sekecil apapun, misalnya mencuri, langsung orang itu ya ketika diinterogasi kemudian divonis bersalah, dia harus dipotong tangan di hadapan semua banyak orang setelah sholat Jumat. Disitulah akhirnya apa? Orang sangat malu kalau melakukan pencurian. Ini hukum Islam tuh begitu, membuat efek jerah. Beda kalau di sini kan, orang mencuri berapa triliun, cengar-cengir saja di sini. Kenapa? Gak ada efek jerah. Suasana surga gak bisa dinikmati. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, minimal kita ingat 3 istilah ini. Ada yang ori itu di sono, itu surga yang beneran. Ada surga KW1, itu yang ada di Mekah. Kita bisa merasakan itu. Dan yang ketiga, ada KW2 di sekitar kita ini. Mau di Surabaya, mau di Malang, mau dimanapun, itu semua KW2. Dan itu yang harus kita wujudkan. Dari sinilah baru kita mengerti bahwa peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sekedar pengalaman pribadi Nabi kita Muhammad SAW, tapi ada grand design. Nah, grand design itu yang harus kita wujudkan di sini. Dan itulah sebabnya melalui oleh-oleh dari Mi'rajnya Nabi, kita melakukan sesuatu yang sifatnya hubungan tanpa ada mediator. Apa itu? As-sholah. Nah, as-sholah itu beda dengan perintah-perintah lain. Perintah-perintah lain Nabi mendapatkan wahyu melalui perantara. Siapa itu? Malaikat Jibril. Tapi ada satu perintah yang tidak boleh ada perantara siapapun, hanya Allah dan dia bertemu langsung. Apa itu? As-sholah. Apa pesan dari itu semua? Ini adalah ibadah tauhid tingkat tinggi yang tidak boleh ada perantara apapun. Dari sini kita belajar 2 hal. 1, berkaitan dengan tauhid. Yang kedua, berkaitan dengan an-nubuwah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk panjenengan semua. Yang terakhir saya pesan, ini pesan serius. Yang sudah haji, sudah umrah, harus berupaya mewujudkan KW2. Ya. Yang belum haji, yang belum umrah, belajar untuk mewujudkan itu. Ketika nanti haji atau umrah, bisa merasakan suasana surga seperti yang Nabi jabarkan
kepada para sahabatnya, surga itu begini, 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 nikmatnya luar biasa. Di sini kita makan pisang, di sono kita juga makan pisang, tapi pisangnya beda. Nah, itulah sebabnya ini sesuatu yang luar biasa. Di sini ada buah, di sono ada buah, tapi rasanya beda. Nggak ada yang sama, sangat beda. Namanya doang yang sama, tapi rasanya beda. Dan hal begini sebetulnya juga diketahui oleh non-muslim. Ini saya kasih bocoran. Di sono bagi non-muslim itu ada makan, ada minum juga. Kalau panjenengan tanya sama yang Nasrani ya, adakah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Isa atau mereka menyebut Yesus Kristus bahwa di sana itu ada makan dan minum? Iya, dia berkata, kamu akan makan dan minum bersamaku di surga nanti. Itu Nabi Isa ngomong begitu. Berarti di sana itu memang ada makan dan minum. Tapi kayak apa? Wallahu a'lam. Apakah sama dengan di sini? Oh, beda. Di sana ada telaga Al-Kautsar. Kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Dan yang aneh, kita selalu membaca surah Al-Fatihah, non-muslim membaca Al-Fatihahnya versi mereka. Apa yang dibaca? Begini, ingat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau Nabi Isa ngomongnya nggak begitu, itu kan bahasa Indonesia. Nabi Isa bukan orang Jawa, bukan orang Indonesia, dia penutur bahasa Ibrani. Dia ngomongnya begini, Avinu shebashamayi yitkadeshimiha tavo malhutiha yatsirisoniha ka'asir bashamayi gamba'arej ka'asir bashamayi gamba'arej. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Persis nggak yang diajarkan Islam? Inilah mata rantai risalah kenabian. Jadi bukan hanya kita yang mewujudkan suasana surga di bumi, mereka pun juga punya kewajiban mewujudkan suasana surga di bumi. Kalau orang paham makna ini, kira-kira kejahatan itu ada atau tidak? Tapi masalahnya yang muslim menjadikan Quran ini di belakang. Sedangkan yang non muslim hanya dibaca di gereja, tidak diamalkan. Itu masalah. Oke, saya kira itu bahan renungan. Silakan nanti direnungkan di rumah. Mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Orang yang membuat kerusakan. Ya, baik, saya jawab ringkasnya, saya paham maksudnya. Jadi begini. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi. Maksud dari ayat itu bukan berarti sejak awal Allah sudah menetapkan, sudah menakdirkan dalam bahasa kita itu dia sudah pasti membuat kerusakan. Tapi Allah mengetahui saja. Tapi mereka ini melakukannya. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, Allah sudah tahu, dan mereka melakukan itu. Jadi Allah memberitahu kepada kita, mereka telah membuat kerusakan 2 kali. Bukan berarti Allah itu seperti memperlakukan kita seperti wayang, bukan itu. Orang ditakdirkan kaya, ditakdirkan miskin, bukan berarti sudah pasti begitu. Kalau kita nggak ada ikhtiar, nggak bisa. Kalau kita nggak melakukan upaya-upaya, nggak bisa. Jadi jangan dipahami takdir kayak gitu. Bukan berarti Allah menakdirkan Bani Israel itu membuat kerusakan, bukan. Allah mengetahui dan menginformasikan kepada kita dia melakukan 2 kali. Dalam hal apa yang 2 kali ini? Baitul Maqdis hancur 2 kali karena mereka lakukan pelanggaran-pelanggaran. Bayangkan, rumah suci sampai dihancurkan. Pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar, kedua dihancurkan oleh Kaisar Romawi Titus. Sebelum kehancuran yang kedua, Nabi Isa sudah mengingatkan. Tentu beliau dari informasi Allah Subhanahu wa taala. Nanti tolong tanyakan kepada kaum Kristiani, betulkah Nabi Isa ngomong begini dalam kitab Injil yang sekarang ini? Dia berkata demikian, Yerusalem, 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 aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya, tapi kalian tidak mau.
Saksikanlah wahai Yerusalem, Yerusalem, suatu saat nanti kalian akan lihat tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi ini, semua akan diluluh lantakkan. Ini waktu Nabi Isa sebelum ditangkap, sebelum dikejar-kejar, ya. Tahun 70 Masehi, Baitul Maqdis dihancurkan Kaisar Titus. Apa pelajaran ini? Berarti Nabi Isa tahu karena ada yang memberitahu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan kehancuran itu terjadi tahun 70. Nabi Isa diangkat tahun berapa? 33. Dari 33 ke 70 berapa tahun jaraknya itu? Mereka membuat kerusakan itu, fasad. Dan sampai hari ini mereka membuat fasad. Maka kita dilarang membuat fasad. Bumi ini hadir hanya untuk orang-orang yang solih. Quran menyebut kata fasad itu sebanyak 145 kali. Lawan kata dari fasad itu adalah soleh. Dan itu diulang juga sebanyak 145 kali. Berarti orang yang saleh tidak boleh melakukan fasad. Tapi orang yang fasad tidak mungkin dianggap sebagai orang yang saleh. Ingat sebagai penutup, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-105 disebutkan, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur dan Lauhil Mahfuz, bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Intinya manusia tidak boleh berbuat fasad. Dalam Quran fasad itu macam-macam. Ada fasad ekonomi, ada fasad sosial, ada fasad moral, dan lain sebagainya. Jadi fasad itu maknanya luas. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.